Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhwa Rabbit After Execution Your Pursuit. Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Sekedar mengingatkan, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video baru. Jika suka, kalian juga bisa like, komen, dan share videonya. Pada episode sebelumnya, Yang Shen telah berhasil menembus ke ranah Wuzun dan membunuh Gusen serta dua pengkhianat yang telah membunuh Xiaoyu. Berhadapan dengan tuan penguasa yaitu Shang Yuan, Yang Shen benar-benar kalah telak. Tetapi untungnya di saat kritis pendeta Tao tiba dan menyelamatkannya. Singkat cerita, Yang Shen menghancurkan salah satu lengan lubu sebagai ganti dua pukulan yang diterimanya. Setelahnya, entah mengapa, Shang Yuan seperti memaksa pendeta Tao untuk secepatnya pergi dan membawa Yang Shen bersamanya. Sambil melihat sekeliling, pendeta Tao dengan santainya hanya menjawab, "Aku tidak mudah untuk datang ke sini. Mengapa kau terburu-buru mengusirku? Lagi pula pulau terpencil ini cukup bagus. Aku ingin tinggal selama beberapa hari lagi." Mendengar itu, entah mengapa Shang Yuan benar-benar berpikir apakah mungkin pendeta Tao menyadari benda itu yang ada di pulau terpencil ini. Di sisi lain, Yang Shen hanya bisa merasa penasaran mengapa tuan penguasa terlihat seperti sangat memaksa pendeta Tao untuk segera pergi, seolah takut ketahuan sesuatu. Singkat cerita, pendeta Tao akhirnya setuju untuk pergi. Namun sebelum itu, dia tiba-tiba berkata ingin mengambil sesuatu yang ternyata setelah diambil itu adalah buah turunan, benda yang Shang Yuan maksud sebelumnya. Pendeta Tao hanya bisa mengungkapkan rasa beruntungnya yang bisa mendapatkan harta berharga seperti itu ketika dia sedang berjalan-jalan di sebuah pulau terpencil. Di sisi lain, Shang Yuan mulai berteriak, "Bajingan, itu adalah usaha kerasku, itu adalah ciptaanku, cepat kembalikan padaku." Shang Yuan benar-benar sangat kesal karena dia telah mempersiapkan buah turunan selama ratusan tahun, bahkan sampai membuat pertempuran dominasi hanya untuk menjaga benda tersebut. Tetapi dia tidak menyangka pada akhirnya orang lainlah yang mengambilnya. Pendeta Tao hanya berkata bahwa mengapa dia harus memberikan buah turunan yang diambil dengan kemampuannya sendiri. Sedikit mengejek, dia bahkan sampai mengatakan, "Shang Yuan, semakin lama kau hidup, kau benar-benar semakin tidak tahu malu." Yang Shen hanya bisa tersenyum senang melihat pendeta Tao yang benar-benar bebas melakukan apapun yang dia mau. Namun satu hal yang pasti, dia hanya bisa bertanya-tanya, apa itu buah turunan? Karena meskipun dia adalah mantan Kaisar Bintang, sayangnya dia belum pernah melihat atau mendengarnya. Shang Yuan mulai mengamuk dan mengancam bahwa jika pendeta Tao tidak memberikan buah turunan, maka dia akan membunuhnya. Sayangnya, ancaman itu sama sekali tidak berhasil. Sebaliknya, pendeta Tao dengan senang hati mempersilahkan Shang Yuan untuk membunuhnya jika dia mampu. Apalagi Shang Yuan saat ini hanya sebuah pikiran dewa dan bukan tubuh aslinya. Tiba-tiba pendeta Tao menyerahkan buah turunan pada Yang Shen dan menyuruhnya untuk segera memakannya. Melihat itu, Shang Yuan berusaha mengambil buah turunan, tetapi belum sempat mendekat, dia dihempaskan oleh pendeta Tao yang kesal karena pembicaraannya diganggu. "Berisik! Yang Shen baru saja menghancurkan replikamu. Aku akan menghancurkan pikiran dewamu sekali lagi," teriak pendeta Tao. Dalam sekejap mata, sosok Shang Yuan mulai lenyap. Melihat itu, orang-orang di sekitar hanya bisa dibuat tercengang, menganggap bahwa Taois ini mengerikan sekali.
Mereka hanya bisa berpikir apakah harus kabur, namun pendeta Tao menghentikannya karena dia ingin mereka menyampaikan pesannya pada Sang Yuan. Kembali lagi ke Yang Shen, pendeta Tao segera memintanya untuk memakan buah turunan. Merasa bahwa buah tersebut sangatlah berharga, Yang Shen sedikit menolaknya. Alhasil pada akhirnya secara paksa pendeta Tao menjejalkan buah turunan ke dalam mulutnya saat dia mengatakan, "Makan saja, jangan banyak bicara." Dengan terpaksa, Yang Shen akhirnya mulai memakan buah turunan yang benar-benar membuat orang-orang di sekitar hanya bisa terdiam di tempat melihat adegan kocak di depan mereka. Namun mereka yakin jika Tuan Penguasa tahu bahwa buah turunan dimakan oleh Yang Shen, pasti dia akan muntah darah. Dengan rasa penasaran, pendeta Tao segera bertanya apakah setelah memakannya Yang Shen merasakan sesuatu yang spesial. Namun Yang Shen hanya berkomentar bahwa yang dia rasakan hanyalah rasanya yang lumayan enak dan manis, selain itu tidak ada. Pendeta Tao mulai berpikir hingga dia membuat suatu kesimpulan. Mungkin setelah makan buah turunan harus membutuhkan waktu untuk berkhasiat. Berhenti memikirkan tentang buah turunan, dia tiba-tiba terbang saat mengatakan bahwa masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum pergi. Di atas langit dia mulai menyiapkan tekniknya. Sang Yuan, kamu berusaha keras untuk mendirikan pulau terpencil ini, tetapi kamu tidak menyangka bahwa pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh diriku, ucap pendeta Tao saat dia mulai melepaskan jurusnya. Tiba-tiba pulau terpencil bergetar dan tanahnya mulai retak. Melihat itu Yang Shen dan juga semua orang segera terbang ke atas langit menyadari bahwa tampaknya ada sesuatu yang akan keluar. Menghampiri pendeta Tao, Yang Shen lantas bertanya, "Taois, apakah kau ingin mengekstraksi nadi spiritual dari pulau terpencil ini?" Yang langsung dijawab, "Kau ternyata berwawasan luas. Nadi spiritual ini sangat berguna bagiku." Melanjutkan pekerjaannya, pendeta Tao segera menarik keluar nadi spiritualnya yang berbentuk ular raksasa. Melihat betapa kuatnya nadi spiritual hanya bisa membuatnya senang. Di sisi lain, sang ular yang melihat sosok pendeta Tao menjadi ketakutan dan mulai melarikan diri. Tak tinggal diam, pendeta Tao segera mengeluarkan sebuah kantong. Menggunakan kantong tersebut, dia menyedot sang ular masuk ke dalamnya. Taois ini sangat kuat. Tidak mungkin nadi spiritual yang ditangkap itu digunakan untuk berkultivasi. Jadi apa gunanya dia melakukan hal itu? Ucap Yang Shen dalam pikirannya. Melihat ke arah pulau benar-benar hanya bisa membuat semua orang terkejut karena yang sebelumnya dipenuhi oleh tumbuhan hijau dan rerumputan tiba-tiba sekarang menjadi benar-benar kering dan gersang sampai-sampai satupun tanaman tak ada yang tumbuh. Pendeta Tao kemudian meminta kepada mereka semua untuk menyampaikan pesannya pada Sang Yuan, di mana dia meminjam nadi spiritual dan akan mengembalikannya nanti di saat semuanya sudah selesai. Tak mungkin menolaknya, mereka menerimanya dengan senang hati, meskipun dalam benaknya mereka hanya bisa bertanya-tanya, apakah ini termasuk meminjam, karena jelas-jelas ini adalah merampas. Berbalik ke arah Yang Shen, dia lalu berkata, "Yang Shen, kau telah memakan buah turunan. Sang Yuan pasti akan mencari masalah denganmu. Kau tidak bisa tinggal di sini lagi, jadi ikutlah denganku. Aku juga sudah menemukan kedua temanmu sebelum datang ke sini, jadi aku akan membawamu untuk berjumpa dengan mereka." Dengan senang hati, Yang Shen menerima tawaran tersebut. Namun dia juga bertanya-tanya, mengapa pendeta Tao terus-menerus membantunya? Apakah dia menginginkan sesuatu darinya? Sedikit maju ke depan, akhirnya Sang Yuan yang sangat marah tiba yang langsung disambut oleh para tetua sekte iblis. "Di mana Taois dan Yang Shen itu? Di mana buah turunanku?" tanya Sang Yuan.
Dengan tubuh yang gemetar, seorang manusia harimau menjawab bahwa mereka berdua sudah meninggalkan tempat ini dan buah turunan juga telah dimakan oleh Yang Shen. "Apa katamu, buah turunan telah dimakan oleh Yang Shen?" tanya Shang Yuan saat dia mencekik leher manusia harimau. Dengan tubuh yang benar-benar gemetar dan air mata yang mulai mengalir, dia menjelaskan bahwa pendeta Tao terlalu hebat sehingga mereka tidak mampu menghentikannya. Manusia harimau akhirnya dipukul oleh Shang Yuan. Di saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa ada yang aneh dengan pulaunya karena dia sama sekali tidak bisa merasakan aura spiritualnya yang ternyata sekarang pulaunya benar-benar gersang. Menjawab kebingungan Shang Yuan, seorang manusia serigala menjelaskan apa yang telah dilakukan pendeta Tao, di mana dia yang mengeluarkan sebuah tas kain lalu menyedot ular piton raksasa merah itu ke dalamnya. "Bajingan!" teriak Shang Yuan yang semakin marah. Dia tidak menyangka ular piton raksasa merah yang telah dia pelihara dalam waktu yang lama, yang bahkan dia sendiri selalu enggan menggunakannya, telah dirampas begitu saja. Mengeluarkan sebuah token, Shang Yuan tiba-tiba memberikannya pada Hu Xiaoyu. "Hu Xiaoyu, segera gunakan token milikku ini untuk pergi menemui tuan penguasa dari 8 besar negara bagian lainnya. Aku akan mengeluarkan perintah pemburuan 9 negara," ucap Shang Yuan yang benar-benar membuat Hu Xiaoyu sangat terkejut. Shang Yuan berpikir bahwa meskipun buah turunan telah dimakan oleh Yang Shen, asalkan dia bisa menangkapnya, dia bisa memurnikan tubuhnya lalu mengeluarkan buah turunan yang telah dimakan. Hu Xiaoyu dengan segera mematuhi perintah Shang Yuan, meskipun dalam benaknya dia berharap semoga Yang Shen beruntung. Bersama dengan pendeta Tao, Yang Shen dibawa ke negara bagian Tianhe yang sangat jauh dari Lianzhou. Wu Jing dan Li Xingshen yang sudah menunggu segera mendekat dan bertanya apakah Yang Shen baik-baik saja karena telah memprovokasi penguasa Lianzhou. Yang Shen lantas menjawab bahwa dia baik-baik saja berkat bantuan pendeta Tao. Tetapi karena dia telah memprovokasi penguasa Lianzhou, akibatnya dari semua itu Wu Jing dan Li Xingshen yang terlibat tidak akan dapat kembali ke Lianzhou. "Tidak masalah, aku sejak awal memang ingin meninggalkan Lianzhou. Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat jika tinggal di tempat seperti itu sepanjang waktu?" jawab Wu Jing. Adapun Liu Xingshen dia hanya tersenyum setuju dengan kata-kata tunangannya. Pendeta Tao lantas menjelaskan bahwa dia sebenarnya telah mengatur perjalanan untuk mereka berdua, yaitu dia akan membawa mereka ke Zhangzhou. Di sana juga terdapat tempat yang bisa membuat mereka berkembang dengan cepat. Wu Jing hanya bisa mengucapkan terima kasih diikuti oleh Liu Xingshen. Tak hanya itu, dia juga mencoba bertanya bagaimana dengan kakak Yang Shen yang langsung dijawab bahwa dia tidak akan ikut karena dia memiliki jalannya sendiri. Setelah itu Yang Shen memberikan semangat pada Wu Jing. Dia bahkan berkata di kemudian hari dirinya juga akan pergi ke Zhangzhou karena di tempat itu dia memiliki banyak kenalan. Hanya dengan mengatakan itu, tiba-tiba Yang Shen membuat ekspresi sedikit kesal karena kenyataannya salah satu kenalannya itu tak lain adalah mantan istrinya, yaitu Ratu Debu Merah Hong Shen Nuri. "Hong Shen, sampai hari di mana aku kembali ke Zhangzhou, itu adalah di mana saatnya aku memenggal kepalamu," ucap Yang Shen di dalam pikirannya. Meminta Wu Jing dan Liu Xingshen untuk pergi terlebih dahulu karena masih ingin membicarakan sesuatu dengan Yang Shen, pendeta Tao segera membuat sebuah penghalang. Melihat itu hanya bisa membuat Yang Shen penasaran apakah ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan sampai-sampai membuat halangan di segala penjuru. Tanpa berbasa-basi lagi, pendeta Tao langsung bertanya, "Yang Shen, kamu pasti telah menginjakan kakimu di atas jalan di dalam lukisan itu."
Melihat ekspresi yang dibuat Yang Shen, Pendeta Tao melanjutkan dengan mengatakan, "Kau tidak perlu heran, aku bisa merasakan lukisan itu berada di dalam tubuhmu sebelumnya. Kamu seharusnya sudah bertemu dengan Pak Tua di dalam lukisan itu, kan?" Mengeluarkan peta gambar organ, Yang Shen mengaku bahwa dia memang telah memasukinya dan juga bertemu dengan kakek tua. Namun yang membuatnya penasaran, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jalan tak berujung di dalam lukisan tersebut. Singkat cerita, Pendeta Tao mengambil peta dan menjelaskan bahwa dengan kekuatan Yang Shen saat ini, mengetahui jalan tak berujung hanya akan membahayakan nyawanya karena entah berapa banyak orang di benua Shanglan yang mengidamkan peta tersebut. Bahkan jika mereka mengetahui bahwa peta berada di tangan Yang Shen, pasti akan ada pertempuran darah lagi untuk memperebutkannya. Pendeta Tao segera menyimpan peta, mengatakan bahwa dia akan mengembalikannya kembali ketika Yang Shen datang ke Zhongzhou. Merasa bahwa Pendeta Tao adalah orang yang dapat dipercaya, Yang Shen dengan sukarela menitipkannya, memberikan sebuah kantung dan menjelaskan bahwa Yang Shen hanya boleh membukanya di saat darurat. Pendeta Tao akhirnya pergi meninggalkan Yang Shen yang hanya bisa bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan Pendeta Tao. Kembali lagi ke Pendeta Tao. Setelah pergi, ternyata dia memasuki peta gambar organ setelah puluhan ribu tahun bisa menginjakan kaki di dalamnya lagi. Tiba-tiba kakek tua muncul. Dia yang terkejut langsung bertanya, "Mengapa kau bisa berada di sini?" Daripada menjawab, Pendeta Tao malah bertanya balik, mengapa kakek tua tidak menyambutnya padahal mereka adalah teman lama yang belum berjumpa selama puluhan ribu tahun. "Kamu mengatakan bahwa kamu akan menungguku di Zhangzhou, tetapi aku sudah menunggumu selama 50.000 tahun dan kau masih belum muncul. Kemudian aku mendengar bahwa kau pergi ke istana Dewa Baihuang, tetapi begitu aku tiba kau sudah meninggalkanku. Kenapa kau terus menghindariku? Apakah kau takut jika aku membunuhmu?" ucap Pendeta Tao bersamaan dengan dia yang mencoba menyerang, namun dengan sigap kakek tua menghempaskannya. Singkat cerita, untuk sementara waktu mereka sedikit berdebat layaknya seorang kenalan yang tumbuh besar bersama. Setelah itu mengeluarkan kantong miliknya, Pendeta Tao mengeluarkan ular piton raksasa merah yang sebelumnya dia tangkap. "Aku akan memperbaiki sisa jalan itu hari ini. Kau tidak bisa menghentikanku," teriak Pendeta Tao yang benar-benar membuat kakek tua sebisa mungkin mencoba menentangnya. Sayangnya Pendeta Tao sama sekali tidak peduli dan segera menggunakan ular tersebut yang merupakan hewan spiritual peringkat ke-10. "Hanya aku seorang diri yang tersisa," ucap Yang Shen saat dia duduk di atas sebuah batu. Gu Tianjil lalu muncul untuk mengatakan bahwa Yang Shen tidaklah sendirian. Setelahnya Yang Shen mulai merencanakan tujuan perjalanannya. Pertama, dia berniat menuju ke kota terdekat untuk membeli sebuah peta. Namun tak berselang lama dia menerima sebuah pengumuman. Membunuh Yang Shen bisa mendapatkan ilmu level spiritual. Membunuh Yang Shen bisa mendapatkan posisi kedua. Membunuh Yang Shen mendapatkan sebuah janji dari pemilik kota Liangzhou. Itulah yang tertulis di pengumuman tersebut. Melihatnya, Yang Shen langsung tahu bahwa itu adalah pengumuman perintah pemburuan 9 negara. Sementara itu, di sebuah tempat, melihat pengumuman yang baru saja diumumkan, seorang pria berambut putih hanya bisa menganggap bahwa itu sangat menarik. Sebab perintah pembunuhan 9 negara terakhir kali muncul ketika ingin memburu Raja Bela Diri. Terbang dari sebuah pulau terpencil di tengah laut, seorang pria tua berotot hanya bisa tertawa senang karena dia tidak menyangka dapat melihat perintah pemburuan 9 negara.
Berpikir tampaknya ada monster lain di pulau tak berujung, dia memutuskan pergi untuk melihatnya. Berpindah tempat lagi, melihat pengumuman yang sudah tersebar, orang-orang hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin tuan penguasa sedang bercanda karena hanya untuk mengejar seorang alam wuzun sampai-sampai membuat perintah pemburuan 9 negara. Namun yang pasti mereka tak peduli itu. Menginginkan hadiahnya, mereka mulai pergi untuk memburu Yang Shen. Gu Tianji mengatakan bahwa karena perintah pemburu 9 negara dikeluarkan, sebaiknya mereka harus secepatnya pergi. Namun Yang Shen menjawab bahwa itu sudah terlambat karena dia bisa merasakan ada seseorang yang datang mendekat. Benar saja, tak berselang lama beberapa orang tiba dan langsung mengepungnya. Dilihat dari ekspresinya, mereka sangat senang karena mereka yakin dengan target yang hanya seorang alam wuzun, dengan jumlah mereka itu sangat mudah. Beberapa alam wuzong berani datang untuk membunuhku. Siapa yang memberi kalian keberanian? Ucap Yang Shen dengan tatapan dinginnya. Singkat cerita, mereka mulai menyerang secara bersamaan. Adapun Yang Shen, dia juga menyiapkan jurusnya yang tak lain adalah teratai 3 warna, di mana seperti biasa, teratai 3 warna mampu memusnahkan mereka tanpa sisa. Yang Shen berkata bahwa saatnya dia untuk meninggalkan pulau tak berujung. Tetapi karena kurang familiar dengan tempat ini, dia memutuskan untuk mencari peta terlebih dahulu, yang membuat Gu Tianji bertanya, di mana kau akan mencari petanya? Yakin bahwa tampaknya arah para penyerang datang merupakan arah menuju kota, Yang Shen berniat pergi ke arah itu, yang mana hanya bisa membuat Gu Tianji cemas, sebab sekarang seluruh orang di pulau tak berujung sedang mengejarnya, sehingga jika memasuki kota sama saja dengan domba yang memasuki mulut harimau. Mendengarnya, Yang Shen mencoba menenangkan Gu Tianji karena dia yakin di kota yang akan dia datangi tidak ada petarung alam wuzun, sebab jika memang ada, dia pasti akan datang dan tidak hanya mengirim petarung alam wuzong. Di dalam kota, tahu bahwa 7 master alam wuzong belum mampu membereskan Yang Shen, semua orang mulai berbondong-bondong pergi berharap mereka masih mempunyai kesempatan. Namun tiba-tiba Yang Shen mendarat, yang mana berhasil mengejutkan mereka semua. Tanpa pikir panjang, tahu bahwa mangsa mereka ada tepat di depan mata, mereka pun maju untuk menyerang. Benar saja, semuanya adalah alam wuzong, ucap Yang Shen sebelum dia menginjakkan salah satu kakinya di tanah, yang entah mengapa langsung membunuh penyerang yang mendekat. Orang-orang yang tersisa tentunya hanya bisa dibuat ketakutan, bahkan mereka satu demi satu mulai melarikan diri. Yang Shen segera mendekati sebuah toko untuk membeli peta. Pedagang yang ketakutan dengan senang hati memberikannya. Setelah melihat peta yang ternyata sangat detail, Yang Shen segera pergi, namun tak lupa dia membayar peta dengan sekantong uang, yang benar-benar membuat si pedagang terkejut dengan bayaran yang sebanyak itu. Gu Tianji menyarankan agar mereka segera pergi karena telah memiliki peta. Namun dia juga sedikit khawatir. Dengan perintah pemburuan 9 negara, sekarang tidak ada jalan yang aman sepenuhnya. Takutnya mereka harus menerobos secara paksa. Menerobos secara paksa tentu saja juga boleh, tapi itu tidak perlu, jawab Yang Shen. Singkat cerita, karena sekarang dia telah memiliki peta, Yang Shen berniat menggunakan taktik gerakan semut untuk melarikan diri. Intinya, gerakan semut adalah sebuah taktik di mana Yang Shen akan membagi tubuhnya. Setiap tubuh akan pergi ke masing-masing tempat, yang mana itu bisa membingungkan pihak lawan karena mereka tidak tahu di manakah tubuh Yang Shen yang asli. Singkatnya, daripada diburu, Yang Shen yang akan menjadi pemburunya. Ketika sedang memikirkan rencana itu, tiba-tiba dari arah langit muncul beberapa orang, yang mana tentu saja dengan senang hati Yang Shen meladeni mereka.
Sementara itu, di aula utama Liangzhou, duduk di atas kursi singgasana, Sang Yuan sedang menunggu kabar baik tentang pemburuan Yang Shen. Dia sangat yakin Yang Shen yang hanya alam wuzun tidak akan mampu menghindari perintah pemburuan 9 negara yang bahkan Raja bela diri sekalipun tidak mampu. Tiba-tiba ada seseorang masuk dan memberikan laporan bahwa tampaknya Yang Shen muncul di kota Shangxi lalu melarikan diri setelah membunuh 3 wuzun dan 15 wuzong. Tak berselang lama muncul lagi satu orang yang melaporkan bahwa Yang Shen muncul di arah barat daya di kota Liujian, membunuh tuan penguasa kota yang berada di ranah alam wuzun dan pergi dengan angkuh. Apa? Kenapa muncul lagi di barat daya? Ucap seorang pria tua kura-kura yang kemungkinan besar dia merupakan orang terpercaya Sang Yuan. Tak hanya 2 laporan, setelahnya datang lagi 2 laporan yang memberitakan masalah yang sama, sampai-sampai membuat kakek kura-kura kesal dan ingin menghajar mereka berempat dengan alasan karena telah memberikan informasi palsu pada tuan penguasa. Sudahlah, informasi mereka semua benar, teriak Sang Yuan menghentikan kakek kura-kura yang ingin menghajar mereka berempat. Sang Yuan terlihat benar-benar kesal mengetahui bahwa telah dibodohi oleh Yang Shen yang menggunakan gerakan semut. Pada akhirnya, dengan sikap yang yakin bahwa Yang Shen masih terlalu muda untuk bermain-main dengannya, Sang Yuan akhirnya memutuskan untuk melakukan rencana yang telah dia pikirkan. Dia dengan segera membuat sebuah portal dimensi yang langsung mengarah ke Kekaisaran Xingfeng, kampung halaman Yang Shen. Alasan Sang Yuan melakukan itu, dia berniat menangkap keluarga Yang Shen sebagai sandera karena dia sangat yakin Yang Shen yang sangat peduli dengan seekor kelinci kecil, maka dia pasti akan lebih peduli pada keluarganya. Sayang sekali, tanpa dia sadari Sang Yuan benar-benar telah membuat pilihan yang sangat bodoh, karena ketika dia sedang tertawa senang memikirkan betapa mulus rencananya, tiba-tiba dia menerima sebuah pukulan. Bagaimana mungkin negara kecil yang bukan apa-apa malah memiliki petarung seperti ini, ucap Sang Yuan yang sama sekali tidak bisa melawan. Belum sempat mengambil nafas, serangan selanjutnya datang. Orang yang mengusik kerajaan Xingfeng harus mati, ucap sebuah pesan bersamaan dengan serangan telapak tangan api raksasa. Yakin jika menerima pukulan yang datang pasti akan mati, Sang Yuan dengan susah payah mulai memikirkan bagaimana dia harus melarikan diri. Hingga di ambang kematiannya, dia akhirnya bisa meloloskan diri, yang hanya bisa membuat si penyerang yang tak lain adalah Zhang Qi bertanya-tanya, cacing kecil dari mana ini? Kaburnya cepat juga. Kamu yang nanya siapa itu Zhang Qi, dia merupakan salah satu dari 3 anak angkat Yang Shen ketika dia masih menjadi seorang Kaisar Agung Xingchen. Mudahnya dia adalah kakek dari Wu Jing. Zhang Qi yang sedikit mendengar ucapan Sang Yuan mulai menebak dan yakin sepertinya Sang Yuan datang untuk keluarga ayahnya. Meskipun awalnya khawatir apakah mungkin ayahnya sedang dalam masalah, berpikir bahwa masalah apa yang bisa menyulitkannya, Zhang Qi memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Kembali lagi ke aula utama Liangzhou. Setelah kembali, Sang Yuan benar-benar dibuat kewalahan. Dia tidak menyangka beberapa detik yang lalu dia akan mati. Yakin tidak mungkin mendesak Yang Shen dengan menangkap keluarganya, Sang Yuan segera berlari keluar berpikir bahwa kalau tidak dapat menangkap keluarganya, maka aku akan menangkap orang yang dia kenal di pulau tak berujung. Jika dia tidak berani datang, aku akan membunuh mereka satu persatu.
Sementara itu, bersama dengan Gu Tianji, Yang Shen terus memburu orang-orang yang memburunya. Dia benar-benar membantai mereka satu demi satu sampai-sampai orang yang mengejar semakin sedikit karena mungkin mereka telah tahu bahwa dia menggunakan taktik gerakan semut. Melihat peta, Gu Tianji berkata bahwa setelah mereka melewati tembok kota di depan, akan ada laut, sehingga mereka bisa meninggalkan pulau tak berujung dengan terbang melintasi lautan. Mendengarnya, Yang Shen sedikit lega karena tampaknya kota berikutnya, yaitu Kabupaten Pangyang, adalah pertarungan terakhir di pulau tak berujung. Setelah sampai, berbeda dengan kota-kota lain yang dijaga dengan ketat, Kabupaten Pangyang bahkan tidak terlihat satupun penjaga dan pintu gerbang dibiarkan terbuka lebar. Yang Shen dan Gu Tianji hanya bisa berpikir bahwa ini benar-benar aneh. Berpikir bahwa tampaknya tuan kota di sini sedang menyambut mereka. Yang Shen pun menerima undangan tersebut dan mulai memasuki kota. Sekilas kondisi kota sama dengan kota pada umumnya, di mana orang-orang berlalu lalang melakukan aktivitas mereka masing-masing. Sayangnya, tak berselang lama Yang Shen dan Gu Tianji segera sadar bahwa semua orang di dalam kota adalah orang mati. Pintu gerbang pun tertutup. Dipimpin oleh pemimpin Kabupaten Pang yang bernama Zuzu, para warga yang telah menjadi mayat hidup mulai bersiap dan mengepung Yang Shen. Yang Shen, kau telah berapa kali berhasil meloloskan diri dari pemburuan. Namun tak disangka pada akhirnya kau tertangkap dalam jebakanku, ucap Zuzu. Mencoba memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang akan mengambil nyawa Yang Shen. Yang Shen sendiri hanya menjawab bahwa jika ingin mengambil nyawanya, takutnya akan sedikit sulit. Mendengar itu, Zuzu mulai mentertawakannya karena dia sangat yakin setelah Yang Shen memasuki kotanya, dia tidak akan bisa meloloskan diri karena seluruh kota dipenuhi dengan orang-orangnya. Dengan tatapan marahnya, Yang Shen tiba-tiba bertanya, "Apakah kau membunuh semua orang di kota ini?" "Aku telah membunuh selama beberapa tahun dan jutaan manusia telah aku jadikan boneka Yin. Lagi pula tidak ada gunanya bagi manusia ini hidup," jawab Zuzu bersamaan dengan dia yang mulai tertawa, menganggap bahwa seharusnya para manusia merasa bangga bisa menjadi boneka Yin-nya. Dengan segera Zuzu memerintahkan para mayat penduduk kota untuk maju menyerang. Meskipun akan diserang, Yang Shen sama sekali tidak berniat melukai mereka, tetapi sebaliknya dia ingin menolong mereka. Maka dari itu dia segera mengeluarkan bendera jiwa. Sambil memegang bendera jiwa, dia mencoba bertanya pada mereka semua yang hanya bisa membuat Zuzu tertawa, yakin bahwa pasukannya tidak akan mungkin menanggapi kata-kata Yang Shen. Singkat cerita, pada akhirnya Zuzu benar-benar dibuat terkejut karena pasukan mayat hidupnya benar-benar menanggapi Yang Shen. Intinya, Yang Shen bertanya apakah mereka ingin membalas dendam pada musuh mereka yang tak lain adalah Zuzu. Bahkan Yang Shen sampai berjanji akan membantu mereka bereinkarnasi setelah dendam mereka terbalaskan. Dalam sekejap mata, mereka yang awalnya memburu Yang Shen segera berbalik memburu Zuzu yang terlihat kebingungan dan sebisa mungkin berusaha untuk mengendalikan mereka kembali meskipun hasilnya sia-sia. Karena rencananya benar-benar gagal total, Zuzu akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi sayangnya Yang Shen bergerak cepat dan menendangnya jatuh ke tanah yang langsung dikerumuni dan terbunuh oleh para penduduk kota. Yang Shen mencoba bertanya, kira-kira berapa banyak kota di dunia ini yang mengalami nasib seperti Kabupaten Pangyang? Menjawabnya, Gu Tianji berkata bahwa dia tidak tahu. Namun yang pasti, setelah Yang Shen berhasil kembali ke puncak, dia yakin keadaan seluruh dunia akan menjadi tenang kembali.
Setelah dendam mereka terselesaikan, para penduduk kota secara serempak memberi hormat pada Yang Shen yang dianggap sebagai penyelamat mereka. Singkat cerita, seperti janjinya, Yang Shen berniat mengirim mereka untuk bereinkarnasi. Tetapi tiba-tiba salah satu perwakilan dari mereka mengatakan bahwa mereka akan menolak tawaran tersebut. Adapun alasannya, mereka ingin membawa kenangan hidup dan melindungi orang yang masih hidup. Meskipun Yang Shen juga menjelaskan jika tidak segera bereinkarnasi maka mereka akan segera menghilang, mereka masih tetap menolaknya karena sebagai manusia fana mereka tidak menginginkan keabadian, tetapi sebaliknya menginginkan kehidupan yang utuh. Pada akhirnya, Yang Shen menerima keputusan mereka. Setelah mengucapkan beberapa kata, dia segera pergi untuk meninggalkan pulau terpencil dengan terbang melewati lautan. Dalam perjalanan, mereka saling mengobrol, mengagumi penduduk kota yang tidak menginginkan keabadian. Meski begitu, Yang Shen merasa sedih melihat mereka yang memiliki keinginan sederhana harus mengalami nasib seperti itu. Namun yang pasti, pulau tak berujung benar-benar memiliki kejahatan yang tak berujung. Tunggu saja, setelah aku kembali ke puncak, aku pasti akan kembali lagi ke pulau tak berujung untuk memusnahkan orang yang pantas diburu dan meratakan semua ketidakadilan, ucap Yang Shen. Tiba-tiba Yang Shen mendapatkan sebuah panggilan dari Shang Yuan yang benar-benar mengagetkannya. Melihat itu, Gu Tianji menjelaskan bahwa itu hanyalah proyeksi kesadaran, sehingga mereka tidak perlu khawatir karena Shang Yuan tidak mengejar. Dengan segera, Shang Yuan menunjukkan sebuah adegan di mana Kebimo dan juga penduduk dari desa Putri Duyung ditangkap, yang mana itu benar-benar membuat Yang Shen dan Gu Tianji sangat terkejut. Pada intinya, Shang Yuan menggunakan mereka untuk mengancam Yang Shen. Dia bahkan sampai membunuh salah satu di antara mereka tepat di hadapan Yang Shen. Namun karena itu hanyalah sebuah proyeksi, Yang Shen sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa berteriak marah. Shang Yuan tiba-tiba berkata bahwa dia akan memberikan waktu 3 hari pada Yang Shen untuk datang ke aula utama Liangzhou. Setelah mengatakan pesan singkat tersebut, akhirnya proyeksi menghilang, meninggalkan Yang Shen dengan amarahnya. Gu Tianji berusaha keras membujuk Yang Shen agar tidak terpancing oleh tipuan Shang Yuan. Karena jika tetap pergi, pada akhirnya bukan hanya tidak bisa menyelamatkan Kebimo dan yang lainnya, Yang Shen sendiri juga akan terjebak dalam bahaya. Maka dari itu, pilihan terbaik sekarang adalah tetap melarikan diri, barulah di masa depan mereka akan kembali untuk membalas dendam. Senior, menurutmu keadilan yang terlambat apakah masih bisa disebut keadilan? Tanya Yang Shen. Dia berpikir sekarang Kebimo dan Tetua Mulou meringkuk di penjara karenanya. Jadi jika tetap pergi dari sini sekarang, Yang Shen hanya bisa bertanya-tanya apa artinya dia kembali ke puncak. Apalagi siapa yang akan mati di tangan siapa masih belum pasti, ucap Yang Shen bersama dengan dia yang juga mengeluarkan bendera jiwanya. Singkat cerita, Yang Shen akhirnya kembali ke Kabupaten Pangyang. Di hadapan para arwah penduduk kota, Yang Shen menjelaskan bahwa dia akan mengakhiri kegelapan tak berujung sehingga ingin meminjam kekuatan arwah mereka. Namun tak lupa dia juga mengingatkan bahwa kali ini sangat berbahaya yang bahkan bisa membuat sisa arwah mereka akan lenyap. Namun tanpa ragu-ragu sedikit pun mereka dengan senang hati menyetujuinya dengan alasan bahwa bisa membantu penyelamat adalah kehormatan mereka. Setelah mengucapkan terima kasih, Yang Shen segera menyedot semua arwah ke dalam bendera jiwa. Di sisi lain, Gu Tianji hanya bisa khawatir karena tampaknya sang kaisar ingin memakai cara sebelumnya sewaktu insiden di Sekte Yunhai.
Sementara itu, si pria berambut putih yang sampai sejauh ini belum diketahui namanya, melihat tindakan Sang Yuan, dia yang kekurangan hiburan hanya bisa menganggap itu semakin menarik. Ingin sekali bertemu dengan Yang Shen, sosok alam Wuzun yang sampai saat ini belum mati dalam perintah pemburuan 9 negara. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke aula utama Liangzhou. Adapun pria kekar di pulau terpencil, melihat tindakan Sang Yuan, dia hanya bisa berpikir Sang Yuan benar-benar tidak tahu malu. Merasa penasaran dengan sosok Yang Shen sampai perintah pemburuan 9 negara tidak berdaya terhadapnya, dia memutuskan untuk pergi melihat orang luar biasa tersebut. Sementara itu di tempat-tempat umum, orang-orang yang melihat tindakan Sang Yuan yang sekarang telah tersebar ke seluruh pulau tak berujung hanya bisa penasaran, sehingga mereka berniat untuk segera pergi ke aula utama Liangzhou. 3 hari berlalu dengan cepat. Di aula utama Liangzhou, Kebimo dan yang lainnya hanya bisa pasrah saat mereka semua sedang menunggu Yang Shen datang. Salah satu penduduk desa Putri Duyung mencoba bertanya pada Mulao, apakah Tuan Muda Yang Shen akan datang untuk menyelamatkan mereka, karena jika tidak mereka lah yang akan mati. Mati ya sudah, kamu jangan lupa jika tidak ada Tuan Muda Yang Shen, kita semua sejak awal sudah mati. Apakah kau berharap penyelamat kita datang mengantar kematian? Jawab Mulao. Pak Tua, siapa bilang kalau Tuan Yang Shen datang berarti mengantar kematian? Ucap Kebimo ikut dalam pembicaraan. Setelah itu dia menjelaskan bahwa kekuatan Tuan Yang Shen tidak bisa dilihat oleh orang tua seperti Mulao. Karena Kebimo sendiri yang telah mengikuti Yang Shen hanya bisa memberikan kata-kata tidak terduga pada kekuatan Yang Shen. Maka dari itu dia sangat yakin Tuan Yang Shen pasti akan datang menyelamatkan mereka. Bahkan dia pasti akan menghajar penguasa Liangzhou sampai berlutut meminta ampun. Sambil menunggu kedatangan Yang Shen, orang-orang yang menonton mulai saling mengobrol. Namun karena setelah ditunggu tetapi Yang Shen belum menampakkan diri, mereka hanya bisa berpikir tampaknya Yang Shen benar-benar tidak datang. Sang Yuan yang berpikiran sama hanya bisa cemas. Sial, Yang Shen tidak terpancing. Orang-orang ini tampaknya tidak terlalu berguna bagi Yang Shen dibandingkan orang tuanya. Karena kesal, pada akhirnya Sang Yuan memutuskan akan membunuh mereka semua. Akan tetapi sebelum dia bisa melakukannya, ada sebuah suara dan juga sesuatu yang menghentikannya. Usut punya usut, ternyata itu adalah suara Yang Shen di saat dia juga melempar pedang iblisnya untuk menghentikan tindakan Sang Yuan. Sang Yuan, kau tidak sabar sekali, sapa Yang Shen yang benar-benar membuat Sang Yuan tersenyum senang melihat mangsanya telah datang. Orang-orang di sekitar mulai ramai membicarakan kedatangan Yang Shen. Adapun Kebimo, dia hanya bisa senang melihat bahwa tuannya telah datang. Tak jauh berbeda, Mulao hanya bisa merasa terharu melihat Tuan Muda Yang Shen benar-benar datang demi mereka semua. Di atas langit, 2 orang asing sebelumnya, yaitu pria berambut putih dan juga pria berbadan kekar, telah tiba. Mereka sangat senang melihat Yang Shen tidak melarikan diri, terutama pria berbadan kekar yang memuji keberanian Yang Shen. Singkat cerita, Yang Shen yang kesal mencoba bertanya. Karena sekarang dia sudah datang, maka diharapkan Sang Yuan melepaskan mereka semua. Namun tentunya Sang Yuan tidak menerima begitu saja. Tetapi dia berkata akan melepaskan mereka dengan beberapa syarat. Ditanya apa itu, dia menjawab, jika kau terima 3 pukulan dariku, maka aku akan melepaskan mereka dan menjamin tidak akan mengganggu mereka lagi. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.